Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Naiko Hidroponik. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing dan berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik bagaimana cara kita melakukan pembibitan stroberi. Nanti pada tanaman stroberi ini, nanti saya akan ajarkan kepada sahabat Naiko Hidroponik bagaimana caranya kita melakukan proses penanaman dengan sistem hidroponik ya. Jadi di sini ada dua polybag tanaman stroberi saya, dan nanti saya akan ajarkan kepada sahabat Naiko Hidroponik gimana caranya untuk kita melakukan proses perkembangbiakan daripada stroberi kita, dan kita akan menanam dengan sistem hidroponik. Nah, mau tahu seperti apa? Silakan simak penjelasan kami berikut ini. Nah, oke sahabat Naiko Hidroponik, bahwa di stroberi itu kita bisa melakukan dua proses perkembangbiakan tanaman stroberi, yaitu yang pertama kita melakukan proses perkembangbiakan dengan melalui proses benih ya. Jadi kita gunakan biji sebagai salah satu proses untuk kita perkembangbiakan. Nah, di sini saya ingin ajarkan kepada Anda bagaimana caranya kita melakukan proses perkembangbiakan tanpa melalui biji. Jadi tanaman yang sudah ada ini kita bisa lakukan proses perkembangbiakannya tanpa melalui proses pembibitan. Jadi sudah langsung besar seperti ini, kemudian nanti kita akan melakukan perkembangbiakannya. Nah, untuk proses perkembangbiakan yang perlu kita perhatikan bahwa, dan nanti dilihat pada saat tanaman ini sudah mulai mengeluarkan seperti ini, jadi seperti tunas yang kecil ini, nanti kita akan lakukan proses perkembangbiakan. Nanti di sini pada ujung ini nanti akan keluar akar. Nanti akar ini kita akan pindahkan ke tempat, atau kita langsung ke net pot ya. Nah, di sini saya sudah punya. Nah, seperti contoh pada tanaman yang ini sebenarnya sudah ada bakal akarnya yang ada di sini. Nah, ini nanti kita akan masukkan dia, atau kita semacam memindahkannya ke net pot. Tapi sebelum kita pindahkan, kita jangan dulu memutuskan ini jadi tanaman stroberi ini masih menerima suplai makanan berasal dari tanaman induknya. Jadi dia tidak terputus sambil kita menunggu akarnya keluar. Nah, seperti ini sudah mulai keluar akar. Di sini kita butuh satu media, atau kita pakai rockwell untuk kita masukkan ke dalam media tersebut, sehingga tanaman ini nanti akan mengeluarkan akar. Nah, sebagai contoh saya gunakan net pot. Nah, di sini sudah ada net pot. Kita gunakan net pot ini untuk kita menanam, atau semacam kita taruh dulu di sini di net pot sambil menunggu proses pertumbuhan akar ya. Jadi ya kita gunakan rockwell bekas saja. Jadi seperti ini saya gunakan rockwell bekas. Jadi ini rockwell bekas yang saya pakai. Kita taruh di sini rockwell, kemudian kita tutupi dia. Kita tutupi tanaman ini sehingga kesannya bahwa tanaman ini berada di seperti media tanah ya. Nah, seperti ini kita tutup, usahakan agak rapat. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini bahwa rockwell ini sudah menutupi atau sebagai media untuk nantinya proses penanaman daripada stroberi ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini juga bisa kita, yang ini juga kita bisa melakukan hal yang sama. Kita pindahkan, atau sementara kita masukkan ke dalam net pot yang sudah ada rockwell. Nah, Anda bisa lihat ini salah satu contoh.
ini sudah mulai mengeluarkan akar ya. Jadi Anda lihat ada akar putih ini yang di sini. Anda bisa lihat sini. Ini akar putih ini akan menjadi bakal nanti tanaman daripada stroberi ini akan tumbuh dengan baik, karena ketika mengeluarkan akar seperti ini tandanya berarti tanaman ini mulai melakukan proses pertumbuhan ya. Jadi seperti ini. Nah, kita biarkan beberapa hari. Ini kemarin baru sekitar 1 hari yang lalu saya lakukan ini, karena memang sudah ada bakal akar di bagian sini, di pangkal sini. Jadi di sini. Nah, contoh ya, ini belum ada. Nah, karena ini baru kemarin saya buat. Nah, setelah kita pindahkan seperti ini, kita biarkan, usahakan kita biarkan, jangan dulu memotong ini ya, jangan dulu memotong di bagian sini, di pangkal pohon ini. Kita biarkan sampai ini mempunyai akar yang cukup banyak ya. Nanti sudah memiliki akar banyak, baru kita potong. Nah, kalau sudah memiliki akar, artinya bahwa tanaman stroberi ini sudah bisa tumbuh dengan baik. Walaupun memang ini kemarin terlihat kurang segar, tapi setelah saya gunakan ini mulai segar, karena dia sudah mulai menerima suplai makanan dari sini. Dan ini saya lakukan penyiraman hampir setiap hari. Saya siram, walaupun sedikit-sedikit saya siram. Nah, misalnya kita harus melakukan proses penyiraman walaupun sedikit-sedikit di tanaman, tetap kita harus menyiramnya ya. Ini usahakan rockwell yang ada pada netpot ini selalu basah. Jadi selalu basah, dan jangan lupa juga menyiram tanaman induknya ya. Kita siram jangan sampai tanaman induk mati, jadi harus diperhatikan seperti itu. Nah, untuk proses siram kita gunakan nutrisi hidroponik ya. Jadi tetap kita gunakan nutrisi hidroponik walaupun hanya sekitar 100 sampai 200 ppm. Tidak masalah, yang penting kita melakukan penyiraman tanaman induknya ya. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa pada saat misalnya kita ingin, ini kan ada pangkal yang pertama ya, pangkal pertama, kemudian di sini ada yang kedua. Jadi kedua seperti ini ya. Jadi ini satu, kemudian ada yang kedua. Ini kedua. Nah, usahakan setiap pangkal yang pertama ini untuk bakal sebagai tunas. Jadi ada satu, kemudian ada yang kedua. Usahakan yang kedua ini dulu mengeluarkan akar, baru kita lakukan pemotongan ya. Jadi pada saat dua-duanya sudah mengeluarkan akar, baru kita lakukan pemotongan agar pertumbuhan daripada tanaman itu benar-benar pada saat kita pindahkan ke guli atau tempat pembesaran pada instalasi hidroponik itu sudah tumbuh dengan baik dan sudah memiliki akar. Nah, seperti ini. Ini saya belum, ini nanti sebenarnya sudah bisa kita masukkan ke dalam netpot. Kita mulai buat pembenihan atau melakukan proses pertumbuhan daripada tanaman stroberi, karena ini sudah memiliki akar. Jadi tandanya ketika sudah mengeluarkan semacam pangkal akar seperti ini artinya tanaman sudah bisa kita lakukan proses pertumbuhan untuk memunculkan akar yang lebih panjang lagi. Namun karena tanaman stroberi yang ini di ujung ini belum terlalu besar, sehingga saya masih biarkan dulu. Nanti usahakan sudah tinggi seperti mungkin kurang lebih 2 cm atau 3 cm, baru kita lakukan proses perkembangbiakan daripada tanaman tersebut. Nah, oke, baik sahabat Naiko Hidroponik, demikian bagaimana proses kita melakukan perkembangbiakan daripada tanaman stroberi dengan menggunakan tunas tanaman stroberi tersebut. Nah, baik sahabat Naiko Hidroponik, nanti saya akan membuat dalam beberapa part
sehingga Anda bisa memahami bagaimana proses penanaman dengan menggunakan sistem hidroponik sampai bisa kita panen. Nah, untuk sementara seperti itu. Bagi sahabat Naiko Hidroponik yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, karena di sini kita akan banyak bahas soal bagaimana berkebun hidroponik. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian video kami kali ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat kepada Anda semua. Salam hijau, salam pertanian.